Selamat pagi Jemaat GB Depok yang terkasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Dan hari ini adalah hari yang luar biasa bagi kita semua yang beriman dan percaya kepada Kristus. Sebab hari ini kita memperingati kebangkitannya. Kita memperingati kemenangan iman kita. Oleh sebab itu, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga saya akan bacakan untuk kita semua. Silakan Bapak Ibu menyimak Alkitab di Alkitabnya masing-masing. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih Tuhan, jemaat yang terkasih, judul renungan kita hari ini adalah Yesus Kristus telah bangkit. Kebangkitan Yesus Kristus adalah momen yang sangat berharga atas iman setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu kita akan mempelajari 3 poin penting hari ini dari kebangkitan Yesus Kristus ini, untuk menjadi kekuatan rohani kita dalam kita melewati kehidupan yang berat hari ini. Hal yang pertama yang akan kita lihat, yang akan kita pelajari mengenai kebangkitan Kristus ini adalah bahwa kebangkitan Kristus adalah rahmat yang besar yang telah melahirkan kita kembali. Rahmat yang besar, berkat yang besar yang membuat kita lahir kembali. Lahir di sini adalah lahir secara rohani, diselamatkan. Saya akan bacakan Titus pasal 3 ayat 5 untuk kita. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ketika kita percaya dan beriman kepada Kristus hari ini, maka pada saat itu juga sesuai dengan Efesus 1 ayat 13, Tuhan mengaruniakan roh-Nya, Roh Kudus dalam hati kita. Nah, roh inilah yang mengajarkan kita dari hari ke hari dan membaharui kita dalam sebuah pengertian akan kebenaran. Dan hari ini kita ketahui bahwa dengan kebangkitan Kristus itu merupakan rahmat yang besar bagi kita. Karena dengan kebangkitannya kita mendapat kelahiran yang baru di dalam Dia. Nah, jemaat yang saya kasih Tuhan, setiap orang yang sudah percaya, yang sudah beriman dengan sungguh-sungguh kepada Kristus, itu sudah dilahirkan kembali. Dan hari ini Roh Kudus dalam hati kita mengajar, membaharui hidup kita dari hari lepas hari, mengajar kita untuk mencintai, mengasihi Tuhan, mengasihi pelayanan. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, itu yang pertama. Dan yang kedua, bahwa lewat kebangkitan Kristus ini merupakan sebuah pengharapan. Kita kembali ke dalam 1 Petrus tadi ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi dengan kebangkitan Kristus ini memberikan kita sebuah harapan yang baru. Harapan yang baru. Memberikan kita kekuatan. Harapan-harapan apa? Harapan-harapan apa yang bisa kita dapatkan? Ya. Saya mengajak kita melihat di dalam Injil Yohanes. Saya mengajak kita melihat Injil Yohanes. Di dalam Injil Yohanes pasal
Injil Yohanes pasal yang ke-14. Injil Yohanes pasal 14. Saya akan bacakan ayat yang kedua dan ketiga. Injil Yohanes pasal 14 berbunyi demikian. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini salah satu pengharapan akan kebangkitan Kristus yang hari ini kita nanti-nantikan. Bahwa dia pergi, dia bangkit saat itu untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan kalau tempat itu selesai, katanya, dan dia akan datang kembali untuk menjemput kita, supaya di mana dia berada, kita pun berada. Kita buka kembali di dalam Roma pasal 5 ayat yang kedua. Roma 5 ayat yang kedua. Saya akan bacakan. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan. Nah, pengharapan selanjutnya adalah pengharapan akan menerima kemuliaan lewat kebangkitan Kristus ini. Wow, Bapak Ibu sekalian yang saya kasih Tuhan. Apakah kita menanti-nantikan hal ini? Ayat 5-nya. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kita. Pengharapan tidak mengecewakan. Artinya ini akan ia tepati sebagaimana dia pernah menepati semua perkataannya ketika dia di dunia ini. Bapak Ibu sekalian, hal yang ketiga akan kita lihat lewat kebangkitan Kristus ini. Bahwa lewat kebangkitan Kristus ini adalah bukti kebenaran ucapannya. Ingat, ketika dia berada di tengah-tengah murid-muridnya, ada 3 kali dia pernah menceritakan bagaimana penderitaannya dan bagaimana kebangkitan. Kita lihat yang pertama. Kita lihat di dalam Matius pasal 16. Matius pasal 16 ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-28. Tapi saya akan bacakan ayat 21 saja. Ini pemberitahuan pertama yang diucapkan Yesus dan dia beritahukan kepada murid-muridnya. Ayat 21-nya. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Kita percaya hari pertama minggu ini Yesus bangkit. Dan Yesus mati pada hari Rabu. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih Tuhan. Kemudian pemberitaan yang kedua ada di pasal 17 ayat yang ke-22 sampai 23. Saya akan kembali bacakan untuk kita. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Ini yang kedua kalinya Yesus menceritakan atau mengingatkan kepada murid-muridnya. Dan yang ketiga, pemberitahuan tentang penderitaan dia yang ketiga ada di pasal Matius pasal yang ke-20 ayat 17 sampai Matius pasal 20 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah,
dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Nah, dengan kebangkitan Kristus yang disaksikan minimal murid-muridnya, lebih daripada 12 orang yang menyaksikan kebangkitan Kristus, ini merupakan bukti kebenaran ucapannya. Dan masih banyak yang akan dia buktikan. Yesus tadi sudah berjanji, dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Dan kita akan menunggu bukti ucapannya. Karena semua yang diucapkannya pasti akan dia genapi. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih Tuhan, biarlah renungan singkat kita hari ini lewat kebangkitan Kristus, dan hari ini kita peringati. Ini membuat kita semakin hari semakin yakin dan percaya dan menunggu kapan Yesus akan datang dan menjemput kita untuk menggenapi semua yang pernah dia ucapkan. Dan biarlah renungan hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan. Lewat firman-Mu kami dikuatkan, kami diingatkan, dan kami dimotivasi. Kami punya sebuah pengharapan. Dan Tuhan tolong pimpin kami. Dan kiranya juga Tuhan yang kiranya membantu Indonesia hari ini lepas dari wabah virus corona ini. Sehingga di kemudian hari kami bukan hanya bisa melayani Tuhan, kami juga bisa bertemu berjemaat satu dengan yang lainnya. Dan banyak acara-acara jemaat yang lain yang bisa kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.